Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul insyaallah di tempat yang Allah ridhoi. Salawat beserta salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahlan wa sahlan kepada sahabat Taman Surga yang sudah hadir dan juga jazakallah khairan katsira karena sudah bersedia hadir pada kajian sore hari ini. Lalu kedua kita ucapkan terima kasih kepada para muhsinin dan rekan-rekan UMKM yang sudah mensupport kegiatan Taman Surga. Di antaranya ada Berbo Vibes Archery, Madu Akang, Mahira Basreng, MTS Clean, Kobo Kopi, Tobu Kili Abu Afan, SMI Tour, Naim Bayi Taman Surga. Baik, sebelum kita beranjak kepada kajiannya, dipersilakan kepada teman-teman untuk mendekat ke depan. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke kajiannya, Ustadz, Ana ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang di sini. Ada yang tahu kajian pada hari ini temanya itu apa? Boleh acungkan tangannya? Oke, silakan Pak. Betul, betul, Masya Allah. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Pak? Enggak. Enggak, oh iya, enggak. Baik, mungkin langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu di tengah kita sudah ada hadir guru kita semua, Al Ustadz Didik Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala. Betul Ustadz? Baik, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya lah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Darut Taqwa, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan amalan seperti ini pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di antara amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan suatu usaha, apa saja usahanya, baik dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, atau dia membaca buku, ataupun ia mendengar kajian, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini semua masuk ke dalam man salaka tariqan,
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak mau surga? Tentu semua kita menginginkan surga. Namun usaha masing-masing dari kita berbeda-beda. Ada orang yang menyadari bahwasanya surga itu adalah hal yang mahal, membutuhkan kepada pengorbanan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah." Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka orang yang memahami hadis ini, dia akan mau berkorban demi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia harus mengorbankan sebagian waktunya, walaupun dia harus mengorbankan sebagian hartanya, sebagian tenaganya demi mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, dia rela untuk korbankan. Oleh karenanya kita semua hadir duduk di majelis ini dalam rangka agar kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, keimanan kita akan bertambah insyaallah. Oleh karenanya seorang salaf berkata kepada sahabatnya, "Ta'alu ke sini, mari kita tambah keimanan kita." Dan memang Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Nabi SAW ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "Hilaqud dzikri," yaitu taman-taman dzikir atau bahasa kitanya majlis-majlis ilmu. Ya, maka ini merupakan hal yang patut kita syukuri, berkumpulnya kita di majelis ilmu seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Untuk kajian kali ini agak sedikit berbeda karena saya tidak sendiri di depan, ya, ditemani oleh akang yang masih muda, ya, masih single ya kan? Masih single. Ya, kuliah ya di semester 4. semester 4 ya, Masya Allah ya. Dulunya santri di As-Sakinah. As-Sakinah ya, santri di Sakinah di Kadu Dampit di atas ya. Alhamdulillah, jadi sekarang ada pembanding Pak, mana yang lebih muda, mana yang lebih tua ya. Ya, jadi supaya ada interaktifnya, nanti tidak mengapa antum misalkan memotong pembicara atau bertanya di tengah kajian pun tidak masalah, termasuk yang lain juga. Jadi supaya ada interaksi. Kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu tinggalkan yang meratakan. Bahasa Inggrisnya apa? Kan? Ada bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya Dapat hadiah lagi. ya. Bahasa Inggrisnya apa? Boleh yang tahu bahasa Inggrisnya nanti dapat hadiah lagi. Biar tukang kunci. Ya, kalau bahasa Inggris bagaimana namanya? Dulu kita belajar bahasa Inggris, kita antum ya. Ana dulu belajar bahasa Inggris itu minimalnya dari kelas 3 SD ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 tahun. Ini subhanallah ya. Ketika Ana diuji di kota Madinah, diajak ngobrol sama orang dengan bahasa Inggris, Ana paham maksudnya. Alhamdulillah paham. Tapi ketika mau balas, aduh nggak bisa. Ya. Jadi entah apa masalahnya, itu 10 tahun belajar bahasa Inggris tapi tidak bisa berkomunikasi. Ya. Mungkin dari segi dari segi rohbah, dari segi motivasi, minat mungkin kurang ketika itu. Namun yang jelas, ya, bahasa Arab Anda rasakan jauh lebih mudah daripada bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab 2 tahun bisa berbicara, bisa komunikasi aktif dan pasif.
Tapi bahasa Inggris, subhanallah, anak rasakan 10 tahun ya nggak bisa bicara, walaupun sudah mulai agak memahami apa yang diinginkan Allah. Apa bahasa Inggrisnya tadi? Oke, bahasa Inggrisnya Ya. leave the dog behind. Leave the dog behind. Ya. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya? Ada yang mau jawab bahasa Arabnya? Ya. Bahasa Arabnya apa? Boleh? Tinggalkan yang meragukan. Ya. Subhan. Tarku syubhat. Boleh, Pak. Tarku syubhat. Tinggalkan yang meragukan. Tinggalkan yang tidak. Baik. Kita akan membahas satu hadis yang memang hadis ini tepat, kata-katanya sama sesuai dengan tema kajian kita kali ini. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang hasan sahih, bahwasanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanati, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Sibtun dalam bahasa Arab artinya cucu dari jalur anak perempuan. Kalau dari jalur anak laki-laki namanya siapa? Namanya siapa? Hafiz. Ya, tinggal di rubah sedikit jadi hafid. Ya, itu cucu kalau dari jalur anak laki-laki. Ya, hafid. Kalau dari jalur anak perempuan tadi apa namanya? Sibtun. Sibti, hada sibti. Ini cucu dari jalur anak perempuan. Jadi luar biasa ya. Bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa kaya. Ya, cucu laki-laki ada namanya, cucu perempuan ada namanya. Dari jalur laki-laki ada namanya sendiri, dari jalur perempuan ada namanya sendiri. Ya, ember ketika ada isinya namanya ya zamubun. Ketika kosong dari air namanya daru. Ini luar biasanya bahasa Arab. Ya, dalam bahasa kita sama-sama saja. Ember mau ada isinya, mau tidak ada isinya, yaitu ember. Ya. Tapi katanya ada yang lebih kaya dari bahasa Arab, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Ya. Bahasa Sunda. Setuju nggak, Pak? Setuju. Ya. Contohnya apa? Tikus sewa, Nah, tikus sewa, tikus ru, tisoledat, sewer kata. tisurele, tijalikun. Ya, ini subhanallah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mirip. Ya, jatuh, tergelincir, ya, nggak banyak. Tapi dalam bahasa Sunda itu banyak sekali. Nah, ini sibtun. Ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu adalah cucu dari jalur anak perempuan. Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanati radhiyallahu anhuma. Ia berkata, hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah hafal ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Persis seperti tema kajian kita. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Atau dalam sebagian riwayat dikatakan da' ma la yuribuka atau da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Jadi perbedaan fathah dengan dhammah saja, walaupun artinya mirip. Kita bahas pertama dari segi periwayat hadisnya, yaitu siapa tadi? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan oleh Nabi SAW wa rihanati. Dalam hadis dikatakan wa rihanati,
Ya, karena memang ini terambil dari hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Huma raihanataya minad dunya." Al-Hasan dan Al-Husain keduanya adalah raihanatu di dunia. Apa itu raihana? Raihana adalah sesuatu yang harum, bunga yang harum. Jadi Al-Hasan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bungaku. Ya. Dalam riwayat yang lain, huma raihanataya minal jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua hal yang mengharumkanku di surga. Ya, ini orang cucu atau anak kalau sudah soleh kan, bisa disebut sebagai pengharumku. Ya, dan ini ma'ruf ya. Ini pengangkat namaku, pengharum namaku. Ya. Ini kalau anak atau cucu sudah soleh bisa disebutkan seperti. Dan di dalam hadis ini dikatakan raihanataya. Ya, keduanya adalah dua bunga raihanaku. Ya, karena ini merupakan pertanda baik bagi kedua cucunya. Dan di dalam hadis yang lain dari Al-Bara bin Azib bahwasanya beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan ala 'atiqihi wa huwa yaqul. Suatu ketika aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Al-Hasan di pundaknya. Kemudian beliau bersabda, "Allahumma inni uhibbu fa'ahibbahu." Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Ini berkaitan dengan siapa ini? Al-Hasan. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Sahih hadis. Demikian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Man ahabbani falyuhibba." Siapa yang mencintaiku, hendaknya mencintai Hasan. Wal ya'lam syahidul ghaib, dan hendaknya orang yang hadir menyampaikan ini kepada orang yang tidak hadir. Allahumma inni uhibbu, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, wa uhibba man yuhibbu, dan cintailah orang yang mencintainya, fa uhibba man yuhibbu. Ya, Nabi mengulangi lagi, cintailah orang yang mencintai Hasan. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin dicintai oleh Rasulullah SAW dan ingin dicintai oleh Allah, cintai siapa? Al-Hasan. Ya. Hadis-hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Hasan lebih utama daripada Husain. Hasan lebih utama daripada Husain. Dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama hadis yang barusan kita dengarkan. Ya, siapa yang mencintai Hasan, ya Allah cintailah dia. Dan ini tidak ada berkaitan dengan Husain. Ya, walaupun dalam hadis yang pertama kedua-duanya disebut. Ya, keduanya adalah pengharumku di surga, dalam riwayat yang lain pengharumku di dunia. Ya, jadi dua-duanya orang mulia. Namun manakah yang lebih mulia? Para ulama mengatakan yang lebih mulia adalah Al-Hasan. Kenapa? Berdasarkan hadis yang pertama tadi. Ya, kemudian Nabi juga pernah bersabda, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi." Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin dan mudah-mudahan Allah akan memperbaiki umat, menyatukan umat dengan sebab orang ini. Dan ini terjadi kapan? Pada peristiwa ketika fitnah antara Muawiyah dan Hasan. Ya, atau yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya.
Ketika itu setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dan kita ketahui Al Hasan ini anak paling besar, ya lebih tua daripada Husain. Ya, jika dibandingkan dengan Husain ini lebih tua Hasan. Sehingga kepemimpinan jatuh kepada siapa? Hasan. Nah, ketika beliau memimpin terjadi perselisihan, seolah-olah yang lebih berhak adalah Muawiyah. Muawiyah sahabat senior, Hasan sahabat junior. Kenapa kau harus diserahkan kepada Hasan? Maka terjadilah fitnah ketika itu. Namun Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib menghindari terjadinya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Beliau melengsarkan diri, mengundurkan diri dari khilafah. Ya, lebih baik saya mengundurkan diri dari kepemimpinan daripada terjadi pertumpahan darah. Sehingga kepemimpinan diserahkan kepada siapa tadi? Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Ya, dan tahun itu dinamakan dengan tahun persatuan. Jadi ini sebab yang kedua kenapa Hasan lebih utama daripada Husain. Walaupun Husain memiliki keutamaan tersendiri, yaitu apa? Terbunuh sebagai syahid, yang dibunuh dalam kondisi terfitnah oleh orang-orang Khawarij atau oleh orang-orang Syiah sendiri. Ya, beliau terbunuh pada peristiwa Karbala. Ya, maka ini keutamaan tersendiri. Namun Allah alam yang lebih utama adalah Al Hasan. Walaupun sama-sama keduanya utama. Namun orang Syiah itu biasanya lebih mengutamakan siapa? Husain. Ya, bahkan kalau mereka terdesak, itu apa yang mereka ucapkan? Ya Husain, ya Husain. Misalnya kalau ada yang baru ketabrak, ya, kalau kita biasanya ngomongnya apa? Ya Allah, ya sambil sakit, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Mereka ucapkan Husain, ya Husain, abisni, ya Husain, abisni. Subhanallah. Ya, jadi mereka lebih mengedepankan Husain daripada Hasan. Ya, bahkan mereka meyakini barang siapa yang ziarah kubur ke kuburan Husain itu lebih utama daripada 20 kali haji. Bayangkan. Ya, sekali haji saja sudah luar biasa, ya. Tandingannya sekali ziarah kubur sama dengan sekali haji ini luar biasa. Ini lebih utama daripada 20 kali haji. Allah. Ya, maka ya tentu ini kekeliruan, ini penyimpangan. Ya, dengan sebab-sebab inilah Al Hasan lebih utama daripada Al Husain. Ya. Kemudian di antara bentuk keutamaan Al Hasan atau di antara ucapan beliau, kun fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadilah engkau menjadi seorang yang badanmu di dunia tapi hatimu ada di akhirat. Ya. Wa kana lahu minal aulad 15. Dan beliau ini punya anak 15 orang. Ya. 8 orangnya adalah anak perempuan. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 13 hadis, meninggal dalam kondisi diracun, ya, oleh istri Ja'adah bintul Ash'as. Ya. Ini sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Apa yang beliau ucapkan? Hafidtu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Beliau mengatakan, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis, yaitu tinggalkanlah hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu.
Maksudnya apa? Tinggalkan sesuatu yang engkau ragu akan keharamannya atau ragu akan kehalalannya kepada hal yang jelas-jelas halal. Ya. Dan ini senada dengan hadis nomor 6 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan antara keduanya ada yang tidak jelas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irbi. Barang siapa yang berhati-hati dari yang tidak jelas itu, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Namun barang siapa yang senantiasa terjerumus ke dalam hal yang syubhat, hal yang tidak jelas, maka dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Persis kata Nabi SAW seperti orang yang menggembala kambing di daerah yang dekat dengan daerah larangan. Ya. Maka ya Nabi SAW menganjurkan kepada kita, memberitakan kepada kita, pilih yang jelas-jelas halal. Apa contoh yang jelas-jelas halal? Ya, yang jelas halal apa? Kan? Yang jelas-jelas halal? Ya, makanannya apa contohnya? Ya, daging, misalkannya daging jelas halal? Daging sapi ya, daging sapi yang disembelih dengan apa? Allah, yaitu jelas halal. Atau yang dijual di negeri kaum muslimin itu jelas halal. Ya, nggak usah ditanya dulu ke hasilnya, Mbak ini dibilang bismillah ya. Gak mesti kita tanyakan terlebih dahulu. Tidak ada tugas bagi kita untuk menanyakan hal itu. Selama kita tidak ada di negeri kaum muslimin, ya tidak usah ragu kita katakan Indonesia ini negeri kaum muslimin, ya negeri Islam, tidak usah ragu. Ya, karena orang yang meragukan ini itu ada syubhat khawarij, ada syubhat penyimpangan pikiran. Ya, biasanya mulai dengan ini. Ya, meragukan Indonesia ini dari negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, negara tauhid. Buktinya apa? Undang-undang dan Pancasila. Subhanallah. Padahal kata para ulama apa? Kalau kita ingin lihat negara Islam atau bukan, lihat syiar-syiar Islam di sana nampak atau tidak? Di Indonesia nampak atau tidak, Pak? Syiar Islam nampak. Ya. Salat Jumat, saum Ramadan, demikian juga apa? Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ya, berbagai macam jenis syiar-syiar Islam ini nampak di dalam negara kita. Maka tidak usah ragu kita mengatakan negara Islam ada negara Indonesia dan negara Islam. Walaupun ya ada kekurangan-kekurangan, ada. Ya, jangankan di negara kita, di negara Saudi sendiri pun ada kekurangan-kekurangan. Ya, bahkan ya di antara hal yang yakin bagi kita bahwasanya Indonesia adalah negara Islam. Ya, kaidah mengatakan apa tadi? Tinggalkan yang meragukan. Yang yakinnya Indonesia negara Islam. Ada orang yang meragukan, maka ya tinggalkan. Dalam kaidah dikatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan dengan yang ragu. Dan ini contohnya banyak. Ya, misalkan dalam hal sholat, ya orang ragu, ada pergerakan di perutnya, ya, atau ada pergerakan di duburnya, ya, di duburnya. Dia ragu, ini batal tidak, batal tidak, batal tidak. Maka sikap kita apa? Yakin, yakinnya apa? Tidak batal. Ya. Yang masih yakin tidak batal. Ya, kita sudah wudhu, itu yang yakin, ya kan? Dan ini senada dengan sabda Nabi SAW ketika ada orang yang yukhayyal ilaihi, dikhayalkan baginya seolah-olah sudah batal. Ya, entah ada pergerakan di perutnya atau seperti apa. Maka kata Nabi SAW, la tansarif hatta tasma'a sautan au tajida riha. Jangan kau batalkan salatmu
sampai engkau mendengar suara atau mencium aroma. Ya, maksudnya apa? Kata para ulama, kalau kita masih ragu, jangan batalkan sholat. Ya, tapi kalau kita sudah yakin, Mbak, walaupun tidak ada suara, walaupun tidak ada aroma, maka itu hukumnya apa? Batal. Jangan salah memahami hadis ini. Kan tadi kata Nabi, apa? Kalau tidak ada suara, tidak ada aroma, berarti nggak batal. Ini bukan berarti kalau ada yang buang angin, kemudian nggak ada suara, nggak ada aroma, kemudian nggak batal, tidak. Kata para ulama, kalau yakin sudah ada, batal. Ini berlaku bagi orang yang masih ragu. Aduh, ini batal nggak ya? Batal nggak ya? Maka hukumnya apa? Tidak batal. Ya. Kembali kepada hukum asal, kembali kepada hukum yang yakin, tidak batal. Sebaliknya, ada orang yang tiba-tiba sholat, kemudian dia ragu. Tadi saya udah berwudu belum ya? Nah, kembalikan kepada hukum asalnya. Yang yakinnya apa sebelumnya? Belum wudu. Ya, biasanya orang rata-rata belum wudu. Kecuali kalau memang sebagian orang yang sudah terbiasa apa? Menjaga wudu. Maka bagi orang yang seperti ini hukum asalnya apa? Dia belum wudu, sehingga dia harus keluar untuk berwudu. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Hal yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Ya. Namun kalau ada hal yang ragu, maka kita tinggalkan keraguan itu. Jadi antara contohnya misalkan kata para ulama, ketika ada suatu transaksi yang meragukan, transaksi muamalah, ini halal haram, halal haram, halal haram. Maka apa sikap kita? Apa? Tinggalkan yang meragukan. Selama kita masih ragu, tinggalkan dulu sampai jelas itu halal. Ya. Demikian juga kata para ulama, yaitu ketika seorang ragu akan suatu hukum karena perselisihan para ulama. Ini yang benar yang mana ya? Ini kata ulama fulan boleh, kata ulama fulan nggak boleh. Maka sikapnya kira-kira apa? Tinggalkan yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Pilih yang sudah diyakini ulama. Ya, pilih yang kira-kira lebih meyakinkan kita. Ada sebagian mengatakan ini boleh, sebagian mengatakan haram. Mana yang lebih meyakinkan kita, Pak? Ya, kalau kita bisa cari dalilnya, cari yang lebih meyakinkan. Tapi selama kita belum bisa sampai ke situ, maka pilih yang lebih hati-hati. Pilih yang lebih hati-hati. Mana yang lebih hati-hati? Yang mengatakan haram atau yang mengatakan boleh? Haram. Haram. Ya. Kalau seandainya nanti kita belajar, kemudian kita telaah, oh ternyata yang lebih kuat yang boleh, maka boleh kita pilih yang itu? Boleh. Selama itu di atas usaha kita, di atas ya pencarian kita kepada dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Para ulama mengatakan man tarakhasa faqad tazandaqa. Siapa yang mencari keringanan-keringanan para ulama, maka dia akan menjadi zindiq, munafik. Ya, misalkan contoh menikah. Ya, kemarin kita dengar apa? Satu pesantren ya di daerah mana itu? Ada berapa santrinya yang hamil. Berapa santrinya hamil sehingga semua mereka harus dipulangkan. Kemudian anak telusuri katanya mereka mengatakan ini bukan zina, tapi ini nikah siri. Kenapa? Mereka berpedoman kepada pendapat Imam Abu Hanifah, bolehnya nikah tanpa wali. Ya, selama ridho sama ridho, maka boleh nikah tanpa wali. Ya, subhanallah. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Ini Pak, kalau orang memilih pendapat yang paling mudah saja, ya dalam hal wali, misalkan saya pilih pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam hal anggur misalkan, minuman keras, sebagian ulama membolehkan selama bahannya bukan anggur, yang dikenal dengan istilah nabiz.
Ya, bahannya kurma, bahannya misalkan kismis, ya. Itu kan bisa dijadikan minuman keras. Ya. Itu nggak apa-apa selama bukan anggur, istilahnya nabis. Kebayang nggak Pak? Ya, kalau orang ada yang mengambil setiap keringanan, dia bikin walimah nih. Ya, dia bikin walimah. Walimahnya gimana? Ya, ada daging apa? Ada daging anjingnya juga. Ya, karena sebagian mazhab ya, kalau tidak salah satu riwayat dalam Malik itu mengatakan Ya, boleh untuk dimakan. Ya, kenapa? Apa dalilnya? Ya, karena ketika Nabi SAW melepaskan anjing buruan, ya, itu hewan buruannya bisa langsung kita makan, berarti menunjukkan anjing suci. Ya, yang jelas badri. Ini sampai ada yang berpendapat. Kalau seandainya kita, ya, dan ini bisa kita dapati dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya. Kalau kita ingin lihat perselisihan para ulama, buka kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Kalau kita mengambil setiap kemudahan atau pendapat yang paling mudah dalam perselisihan para ulama, kebayang hancur hidup kita. Ya. Walimah, nikah tanpa wali. Kemudian ada anggur nabis. Ada khamr nabis. Kemudian ada daging anjing. Kira-kira itu nikah apa itu? Ya, makanya tidak boleh kita talfid, ya, mencampur-campurkan mazhab dengan mengambil pendapat yang paling mudah, tidak boleh. Ya. Kalau kita ingin memilih suatu pendapat itu harus dibangun di atas dalil. Ya, harus dibangun di atas dalil. Ya, contoh misalkan anak pribadi berpandangan bahwasanya anjing itu yang najisnya hanya air liurnya saja. Adapun badannya itu tidak najis. Ya tentu kalau kotorannya jelas najis. Kenapa? Karena ya dalil yang jelasnya adalah berkaitan dengan air liur. Idza walabal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghmishu sab'an ulahunna biturab. Jika salah satu anjing ada yang menjilat salah satu bejana di antara kalian, maka cuci dengan air berapa? 7 kali. Salah satunya dengan tangan. Dalam riwayat yang lain, jadikan basuhan terakhirnya dengan tangan. Ini berkaitan dengan air liur. Adapun ulama yang mengatakan bahwasannya seluruh tubuhnya haram, ya, seluruh tubuhnya najis, itu karena air liur akan berpengaruh kepada keringat, sehingga keringatnya pun menjadi najis. Oleh karenanya badannya menjadi najis. Ya, ini kan taklil ya. Sementara dalil tidak sampai ke keringatnya najis. Maka ya jika seperti ini, ya kita bisa berpendapat tidak, yang benar adalah apa? Air liurnya saja yang najis. Kenapa? Karena dalil lebih menunjukkan akan hal tersebut. Ya, berbeda dengan kasus tadi, ya, ketika orang mencampur-campurkan pendapat para ulama, maka ini akan terjadi kekacauan. Ya, jelas nggak? Insya Allah sudah jelas. Tapi ingin bertanya dulu. Ya, silakan. Karena sebagian orang kan sudah mendengar pendapat dari para ulama bahwasannya terkait rokok itu ada yang menyebutkan bahwasannya makruh dan juga ada yang menyebutkan haram. Nah, Ya. berarti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada perselisihan tersebut, lebih baik berhati-hati pada pendapat ulama gitu ya Ustaz. Iya. Lebih mengutamakan yang haram berarti Ustaz. Iya. Terkait hal ini lebih mengutamakan hal yang haram. Kenapa dulu para ulama berselisih? Karena para ulama nggak tahu tentang bahaya rokok dulunya. Ya. Para ulama itu dulu nggak jelas gitu. Ini rokok ini bahaya atau enggak? Ya. Tapi ya sekarang semua dokter sepakat apa? Rokok bahaya. Datangkan satu dokter yang mengatakan rokok tidak bahaya.
kecuali dokter yang tidak lulus atau dokter yang punya perusahaan rokok mungkin ya, atau dokter yang punya grosir rokok mungkin akan mengatakan rokok tidak bahaya. Tapi secara kedokteran mereka mengatakan apa? Rokok itu Berbahaya. bahaya. Ya. Jadi kenapa para ulama dulu berselisih? Karena masih abu-abu gitu. Ini tuh rokok itu bahaya tidak? Ya, sama seperti adiknya rokok itu apa? Oh, yang pakai tabung besar itu? Tabung besar. Ya. Apa? Oh, sisa. Sisa. Ya, sisa. Ya. Itu kan ini kayaknya nggak bahaya. Ya. Karena kan kalau rokok pakai apa? Tembakau yang jelas. Kalau sisa itu pakai apa sisa itu? Air ya kan? Air di bawahnya yang bubuk. Ya, ini seolah-olah tidak berbahaya. Namun belakangan diketahui ternyata sisa juga berbahaya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan la dharara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Jadi kenapa dulu para ulama berselisih tentang hukum rokok? Karena hal tersebut. Ya, rokok ini bahaya atau tidak? Ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini menunjukkan kepada kita akan anjuran sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan kita di akhirat. Itu wara'. Ya, kita meninggalkan hal yang tidak jelas nih. Ya, dan contohnya banyak sekali kalau kita buka kitab. Ya, ada sebagian ulama itu yang meninggalkan 500.000 dirham. Ya, karena tidak jelas. Ya, sehingga dia tinggalkan. Ada orang yang namanya Hasan bin Sinan. Beliau pernah berbisnis, mewakilkan bisnisnya kepada budaknya. Kemudian budaknya itu membeli barang dari seorang, kemudian bisa sampai untung 30.000 dirham. Besar sekali. Dan kenapa kok bisa untung besar itu? Ternyata ketika itu barang sedang sedikit. Sementara penjual pertama, pemasok pertama tidak tahu kalau barang sedang sedikit. Maka apa yang dilakukan oleh Hasan bin Sinan? Beliau datangi orang yang punya barang itu, kemudian dia katakan, mohon maaf, kira-kira bisa tidak penjualannya kalau saya datangkan? Kenapa? Ternyata kemarin saya beli dalam kondisi barang lagi langka, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, 30.000 dirham. Kata dia, nggak apa-apa, saya sudah ridho, nggak apa-apa. Nah sekarang sudah saya ketahui, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Enggak, tolong kembalikan. Berulang-ulang sampai akhirnya dikembalikan. Padahal secara hukumnya ada ini, boleh saja. Ya. Oleh karena kita katakan sebagian riwayat dari kalangan ulama salaf kita, ada sebagian transaksi yang kalau menurut orang di zaman sekarang nggak ada masalah sama sekali, tapi ini dianggap masalah oleh sebagian ulama salaf. Ya. Dan ini nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa contohnya. Ya. Jadi ini waro. Apa itu tadi waro? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan kita di akhirat. Kemudian yang kedua ada namanya zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat. Mana yang lebih tinggi, Pak? Mana kira-kira yang lebih tinggi? Silakan jawab. Ya, yang ingin menjawab, Bapak mungkin. Ya, mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara? Wara, kenapa?
meninggalkan sesuatu yang khawatir membahayakan. Baik, ada yang lain pendapatnya biasa. Zuhud, kenapa zuhud? Ya, tapi lebih memilih untuk menjauhinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Ya, ya. Jadi betul zuhud. Kenapa zuhud itu perkara yang mudah, tapi khawatir tidak bermanfaat di akhirat. Ya, ini mudah, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Oh, yang ini mah gak bermanfaat nih di akhirat. Yang ini aja yang saya lakukan. Yang ini yang saya lakukan. Kenapa? Ini jelas manfaatnya di akhirat. Padahal sama-sama mudah. Tapi kalau warok, ini meninggalkan sesuatu yang bisa jadi berbahaya. Kenapa? Bisa jadi haram. Itu syubhat tadi itu. Ya. Bisa jadi haram. Ini karena masih tidak jelas. Haram enggak ya? Haram enggak ya? Haram enggak ya? Ah, saya tinggalin aja deh. Khawatir nanti berbahaya bagi saya di akhirat. Maka yang lebih tinggi mana tadi? Zuhud. Zuhud. Jelas? Ya, itu. Ya. Ada yang tanya lagi? Dilanjut dulu. Lanjut dulu. Baik. Ya. Nah, oh ya, kadang kita lupa sama akhwat. Nah. Kadang kita lupa sama akhwat ya. Di akhwat ada mic tidak? Mungkin untuk dari Ahwan boleh bertanya melalui WA ya. Ya, Ya. Kalau mau dapat hadiah, ya caranya sama Ustaz menjawab dan juga melalui WA grup menjawab melalui WA juga. ya. Nanti siapa yang paling cepat ngomong. Ya. Siap. Baik, ya kadang kita lupa ya. Jangan sampai akhwat kita kalau di luar apa? Woman Apa kaidahnya? Woman first ya. first. Oh ya, woman first. Apa namanya itu? Ladies first. Wanita lebih utama. Ya, ladies first ya. Ini datang di kajian sunnah, boro-boro disapa, boro-boro ditanya, boro-boro dapat hadiah. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Kadang kita lupa saja. Ya, kadang kita lupa, bukan berarti tidak perhatian. Baik. Maka di antara kaidah syariat yaitu apa? Meninggalkan sesuatu yang meragukan. Ya. Misalkan kita ragu, Pak. Ya. Misalkan kita nikah sama akhwat yang kembar. Nah, nikah sama akhwat yang apa? Kembar. Ya, kembarnya mirip. Ya, mau nggak nikah sama akhwat kembar? Enggak, takut ketuker saya. Oh, takut ketuker. Kalau cantiknya luar biasa, solehah, hafidhah, Insyaallah. Sama saya takut ketuker ya, takut ketuker juga. Ya, jadi sebagian orang nikah dengan wanita kembar. Di malam pertama, dua-duanya masih ada di rumah. Ya, dan dia masih tinggal di Peru mertua Indah. Ya. Ini Peru yang tidak ada di luar negeri. Di Yaman itu mereka menganggap aib kalau laki-laki masih tinggal bersama orang tua atau bersama mertua setelah menikah. Ya, tapi kalau di Indonesia ini nikmat, Kak. Ya, kita tidak punya uang, sudah tinggal saja di Peru mertua Indah, kan gitu ya. Indonesia ini luar biasa, kemudahan untuk menikah itu luar biasa. Ya, mahal seperangkat alat sholat jadi, atau 1 juta pun sudah jadi bisa menikah. Ya, tapi di luar subhanallah mahalnya tinggi. Nah, kalau ada orang ragu, malam pertama saudara dan saudarinya masih ada di rumah, sementara ini sangat mirip ragu, maka apa yang dilakukan? Pastikan terlebih dahulu. Tanya kepada ibunya, tanya kepada bapaknya, ini yang istri saya yang mana? Ya. Ini masih belum bisa membedakan yang istri saya yang mana. Ya, kecuali kalau memang ada bedanya, misalkannya ya akan menggunakan pakaian yang berbeda, maka itu jelas memudahkan. Atau misalkan orang makan gorengan ragu. Ini barusan saya makan ya seporsi atau
ya seporsi dua porsi, seporsi dua porsi, ragu. Maka apa yang dipilih? Yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Kenapa yang lebih banyak? Bukankah yang lebih yakin yang sedikit? Karena takut merugikan pedagang. Iya, karena itu ya akan merugikan kepada pedagang. Ya, dan kaidahnya berkaitan dengan hak orang lain, kita ya terbanyak. Ya, kita ragu di utang, pernah utang ragu 50 100, 50 100, gak ada saksi, gak ada catatan. Ditanya ke yang mengutangkan, saya gak inget-inget, gak tahu. Ya, akhirnya apa yang kita lakukan? Bayar sampai kira-kira yakin sudah lunas. Ya, silakan dulu kita lupa nih utang berapa ya. Ini berapa? Kita bayar saja terus sampai kira-kira yakin kita sudah lunas. Ya, tinggalkan yang meragukanmu. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh para ulama tentang 5 menit lagi. oh ini tadi ya. Masya Allah. Baru mau masuk kisah. Baik. Di antara contoh gambarannya yaitu ya Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ala tashrabul ma'i zamzam? Tidakkah untuk minum air zamzam? Kata beliau, lau kana li dalwin la syaribtu. Kalau saya punya ember, saya pasti minum air ini. Kenapa? Ternyata ember yang dipergunakan oleh orang untuk menyimpan air zam-zam itu adalah ember milik pemerintah. Ya, dikatakan dalwun min mali sultan wa huwa mushtabih. Ember dari pemerintah dan ini nggak jelas apa. Nggak jelas kehalalannya. Ya, maka dia tidak mau minum dari air zam-zam tersebut. Demikian juga suatu ketika Ahmad bin Hanbal pernah menggadaikan barangnya di salah satu toko di Mekah. Kemudian ketika beliau mau membuka barangnya, ya, ternyata barangnya ada dua yang dibungkus itu. Jadi ada dua gadaian. Kata yang punya toko, ya, khud ayyuhuma, ambil saja yang mana, itu salah satunya punyamu. Maka apa kata Imam Ahmad? Askala alayya satmi, saya nggak jelas mana barang saya. Sudahlah, barang saya jadi milikmu. Subhan. Maka suatu waktu berkata tukang toko ini, satmu kahada, ini barangmu. Wa innama aradtu an ujarriba, saya itu ingin mengujimu. Maka apa kata Imam Ahmad? La ukhudhuhu wa tarqahu indahu wa mawa. Ya, saya nggak akan mau mengambilnya, kemudian beliau pergi. Dia, subhanallah. Waraknya Imam Ahmad. Demikian juga Ahmad bin Nasr Ad-Daqqaq, ya, Imam Ad-Daqqaq, ulama salaf yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, tibtu marratan, suatu ketika aku tersesat. Fa'atastu muddatan tawilah, kemudian aku kehausan. Falamma wafaitu tariq ay dhaharani wa ataituhu laqiyani jundi fasaqani syurbata ma fa'adat qasawatuha ala qalbi 40 sabahan. Kata beliau, maka setelah saya menemukan jalan, tiba-tiba ada tentara yang memberikanku minum. Ternyata efek dari minum ini, hati saya menjadi keras selama 40 hari. Allah. Demikian juga ada seorang yang ingin mengunjungi salah satu orang soleh. Kemudian ketika ia tiba di rumahnya, ia melihat ada pemuda kok yang kelihatannya sombong. Ini pemuda siapa gitu ya, kelihatannya sombong, selengean gitu ya, gak hormat sama tamu. Kemudian kata beliau,
Ketika syekhnya keluar, ditanya, itu yang tadi anak muda itu siapa? Kata syekhnya, itu anak saya. Kebayang nggak Pak? Dia mau mengunjungi orang soleh, sebelum dia bertemu ada orang yang sombong dulu. Dia tanya, itu siapa? Kata syekhnya, itu anak saya. Maka syekhnya berkata, ya, la ta'jab fa inni ji'tu muddata ayyam. Kau jangan heran, suatu ketika saya pernah kelaparan beberapa hari. Fa'ukhbira bidzalika jari, kemudian kabarku ini sampai kepada tetanggaku. Faja'ani bita'amin min baiti sultan. Kemudian dia datang membawa makanan dari rumah raja. Li'annahu kana min khawasi, karena orang ini adalah orang khususnya raja. Falamma akaltuhu ghalabat ala syahwatul jima'. Setelah aku makan makanan itu, saya ingin berhubungan badan dengan istri. Fahadzal walad min nutfati dzalika ta'am. Anak ini adalah ya hasil daripada hubunganku malam itu. Lihat sampai sedemikian hati-hatinya ulama kita sampai tahu ini dari mana arah ya kesialannya. Dari dosa yang ini nih. Kenapa? Karena mereka dosanya sedikit. Jadi tahu dari mana ini sebab masalahnya. Ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengadukan hafalannya kepada siapa? Al-Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, wa qala innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, kemudian dia mengatakan bahasanya hendaknya aku tinggalkan maksiat. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Kemudian dia mengingat bahwa suatu ketika saya pernah melihat betis wanita tidak sengaja, kemudian saya lihat agak lama. Ya. Lihat, Imam Syafi'i tahu dari mana sebab masalahnya dari satu pandangan. Allah. Ya kalau kita kayaknya sulit di zaman sekarang ya. Sudah banyak Ya. dosanya. Ini tuh yang mana, dosa yang bingung gitu. Ya berbeda dengan para ulama salaf terdahulu. Sudah habis waktunya. Ya, Ustaz. Ya, Mungkin Masya Allah. kita lanjut ke sesi selanjutnya, Ustaz. Ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Boleh? Ya, silakan kalau yang mau ditanyakan. Ya. Dari akhwatnya juga boleh melalui grup. Ya, melalui grup WA, WhatsApp. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanya? Ya mungkin Ustaz, jika tidak ada yang ingin bertanya, ditanya. Ditanya. oleh Ustaz, ya. Ini konsekuensinya ya. Tidak mau bertanya harus mau ditanya. Hei. Tadi Anda sebutkan beberapa sebab keutamaan Hasan di atas Husain. Siapa yang bisa menyebutkan kenapa kok Hasan lebih utama daripada Husain? Silakan. Boleh, Ikhwan atau akhwat yang ingin menjawab? Ya. Kenapa Hasan lebih utama daripada Husain? Ya. Tawadu semua ini. Masya Allah. Ya. Ada jawaban dari apa? Dari akhwat boleh melalui Umum Mikael ya, di Japri. Ada. Hadiahnya apa? Hadiahnya boleh buku, parfum. Ya. Atau voucher umroh ya, masih ada voucher umroh? Masih ada umroh 500.000. 500.000 voucher Ya. umroh. Yang mau voucher umroh. Boleh Bapak menjawab? Ya, Bapak ini mau jawab nih. Mau jawab? Ya, silakan. Coba.
Dari hadis pada hadis Dipakai mic Pak, pakai mic. Rasul menggendong di punggungnya, kemudian bersabda, aku dicintainya, maka cintailah dia Allah. Berdoa, berdoa. Ya, berdoa kepada Allah agar dia dicintai oleh Allah. Kedua, dia juga bahwa Hasan akan menjadi pemesan kandungan. Iya. Masya Allah, betul. Masya Allah. Ya, silakan. Boleh hadiahnya mau apa Pak? Silakan. Oh mau parfum boleh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul ya. Sebagian pertama ada beberapa hadis yang menunjukkan akan keutamaan Hasan. Ya, barang siapa yang mencintai Hasan, ya maka Allah akan mencintainya. Ini keutamaan yang besar. Ya. Allahumma hibba man yuhibbu. Ya Allah cintai orang yang mencintai Hasan. Orang yang mencintai Hasan saja itu berpeluang untuk dicintai Allah, apalagi Hasannya sendiri. Ya, hadisnya yang tadi kalau yang Hasannya sendiri, ya Allah cintailah dia. Aku mencintai dia, ya Allah cintailah dia. Kemudian yang kedua tadi, karena Hasan ini menjadi sebab kesatuan umat dalam peristiwa Al Jamaah. Baik. Dan Mungkin satu satu lagi tanya lagi. Untuk akhlak ya. Ya, akhlak saya jawab. Oh, siap, insyaallah. Baik, untuk akhlak. Ya, bisa diketik ya jawabannya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa Al Hasan dan Al Husain disebut sebagai kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau bahasa lainnya, apa bahasa Arabnya yang disebutkan oleh ya periwayat hadis? Demikian juga dalam hadis yang lain, bahwasanya mereka berdua adalah titik-titikku. Ya. Nah, itu tadi disebutkan berulang-ulang dalam bahasa Arab, satu kata saja. Silakan yang bisa jawab ditulis. Boleh. Untuk Ahwat boleh melalui Japriyah ke Umum Mikail untuk jawabannya. Ya. Apa itu? Ya. Ada yang jawab? Belum ada Ustaz. Oh, lagi-lagi. Oh. Ulangi lagi pertanyaannya ya. Kata Nabi SAW keduanya, Hasan dan Husain adalah titik-titikku. Nah, apa titik-titik itu? Ya, dipermisalkan dengan apa? Ya. Ada? Apa jawabnya? Raihana, betul. Ya. Siapa yang jawabnya? Siapa yang jawab? Coba. Ella, ya Ella. Silakan. Mungkin untuk hadiahnya. Oh, sudah ada di sana. Oh, iya, baik. Nanti Ya, nanti disampaikan ya hadiahnya. Baik, alhamdulillah. Mungkin sudah Ustaz untuk sesi tanya jawab dan juga kajian pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ya apa yang sudah kita dengarkan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan semoga juga kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Mungkin hanya sekian Ustaz yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.